Guys, Gatri kembali dan taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Kita mulai dari bagian terakhir saat Lil Panda mengusir sisa-sisa pasukan binatang Australia. Sementara itu, Gatri mulai menyadari bahwa memiliki terlalu banyak tulang punggung moral menghambat kemajuannya. Setelah mengalahkan Darkness, ia memperoleh 120 juta poin evolusi untuk dibelanjakan. Itu adalah perolehan terbesar yang pernah ia peroleh. Kemampuan pertama yang ia putuskan untuk diinvestasikan adalah penguasaannya atas kabut. Setelah mencapai level 5, kemampuan itu berevolusi untuk menciptakan binatang kabut yang tidak bisa mati. Selain itu, ia membuka dimensi kabut. Dengan dimensi lain yang ditambahkan, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Saat menguji kemampuannya yang baru ditingkatkan, ia memanggil binatang kabut yang tidak bisa mati dalam bentuk kanguru. Binatang itu memiliki kekuatan tingkat ketiga transenden dan tampak jauh lebih nyata. White Tiger menganalisis kanguru kabut baru itu, menganggapnya cukup lemah. Itu membuatnya mendapat cukup banyak cambukan dari si bos. Gatri memasuki dimensi barunya untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Di sana, ia menemukan banyak binatang kabut dalam berbagai bentuk. Tampaknya itu adalah jiwa makhluk yang telah mati. Sekarang setelah ia menyingkirkan kegelapan, ia mungkin telah memperoleh akses ke ruang orang mati. Ia juga memperhatikan bahwa binatang kabut yang lebih kuat menyerap jiwa yang lebih lemah. Setelah satu kali perjalanan ke dalam, kabut kanguru telah mencapai tingkat transendensi keempat. Tampaknya membudidayakannya tidak akan menjadi masalah, tetapi yang ingin dibuka oleh Gatri adalah dimensi kegelapan. Mungkin membuka dimensi itu dapat dicapai dengan bantuan seseorang. Seseorang itu tidak lain adalah naga hitam itu sendiri, ayah naga petir. Gatri mengirimkan salah satu akar void untuk memeriksa ayah dan anak itu. Pada titik ini, luka kedua naga sebagian besar telah pulih. Naga hitam telah memperoleh rasa hormat dan terima kasih yang baru ditemukan atas kebaikan hati Gatri. Gatri hanya berpikir akan berguna untuk memiliki naga lain di dalam tim. Jadi dia berhasil menyembuhkan naga besar itu, karena naga hanya butuh sedikit esensi kehidupan untuk pulih sepenuhnya. Dia bertanya kepada naga hitam apakah ada biji mineral atribut kegelapan di Australia. Ternyata ada di puncak gunung tertinggi di wilayah barat laut. Raja Australia sebelumnya memegang monopoli atas biji itu. Jadi, Gatri buru-buru mengirim salah satu akarnya untuk mengamati panah. Bersemangat untuk membuka dimensi baru. Tidak butuh waktu lama untuk menggali kekayaan yang tersembunyi di puncak gunung. Akar void Gatri meledak ke dalam tambang dan dia terpesona oleh pemandangan begitu banyak biji atribut kegelapan. Menurut perkiraannya, ini seharusnya cukup untuk membuka dimensi yang diinginkannya. Mamut bertubuh besar, Glacier, ditugaskan untuk mengangkut setiap biji kembali ke markas mereka. Setelah satu perjalanan, Glacier berhasil membawa biji kembali ke bos. Dengan menggunakan akar dan cabangnya, Gatri mulai menyerap esensi mereka. Proses tersebut menghasilkan aura yang cukup gelap di sekelilingnya. Memusatkan perhatiannya untuk membuka dimensi baru, tanda-tanda keberhasilan mulai terlihat. Akhirnya, ia mampu membuka gerbang yang tidak menyeramkan menuju dimensi kegelapan. Gerbang itu dilengkapi dengan kemampuan ilahi, domain kegelapan dan kemampuan medan yang kuat yang menghapus persepsi musuh. Bro benar-benar menjadi gojo pada titik ini. Setelah memujinya dengan segera, seluruh area ditelan oleh kubah hitam pekat. Pasukannya mulai panik, mengira mereka diserang atau semacamnya. Efek dari menghapus semua persepsi di dalam domain adalah alat tempur yang sangat menjanjikan. Bahkan binatang transenden tingkat keempat seperti White Tiger terpengaruh, bertindak seperti lalat tanpa kepala. Setelah membatalkan perluasan domainnya, ia melihat biji kegelapan yang tersisa dengan gembira. Masih ada banyak sekali yang harus diserap.
2 minggu berlalu, Guthrie sibuk mengubah gurun tandus menjadi hutan yang sehat dengan pepohonan yang melimpah. Adapun manusia, mereka berkumpul untuk konferensi dunia lainnya, termasuk para dewa dari masing-masing negara. Tempat pertemuan mereka tidak lain adalah kota Inferno. Ini adalah tempat di pusat inovasi. Mereka adalah yang pertama mengintegrasikan kekuatan roh ke dalam mesin, membangun sistem pertahanan yang mampu menggagalkan gelombang binatang buas. Konferensi tersebut terutama akan membahas langkah umat manusia selanjutnya setelah insiden kegelapan dan masalah logistik Australia yang hancur. Di benua Eropa yang beragam, sebuah kekuatan besar telah bangkit di atas yang lainnya. Vatikan. Perwakilan mereka sangat gembira akhirnya dapat berdiskusi dengan kekuatan dunia lainnya. Aliansi 10 bangsa yang diam-diam dikendalikan oleh Guthrie juga menghadiri konferensi tersebut. Berita tentang pertemuan puncak ini dengan cepat sampai ke telinga Guthrie berkat jaringan informasi Peregrine Falcon miliknya. Yuli, sang ahli magnet, mempelopori konferensi demi masa depan umat manusia. Mungkin ancaman eksistensial kegelapan sudah cukup untuk akhirnya menyatukan dunia. Namun Guthrie menepis gagasan itu sebagai lelucon. Umat manusia tidak akan pernah bersatu, bahkan setelah ratusan konferensi ini. Sementara itu ia sibuk mengekstraksi sumber daya Australia yang kaya, menjelajahi daratan untuk mencari banyak tambang biji. Sayang sekali Guthrie tidak dapat menemukan biji atribut cahaya dimanapun ia mencari. Setidaknya 9 dimensi besarnya telah berkembang pesat, terutama kabut dan kegelapan. Tujuannya adalah mencapai ketinggian 10.000 meter. Setelah semua beres, ia memberikan perintah untuk meninggalkan Australia dalam 5 hari. Entah dari mana, Guthrie mulai merasakan fluktuasi aneh pada akar pohon void miliknya. Ia memasuki dimensi void miliknya untuk memeriksanya, dan matanya berbinar karena penasaran dengan apa yang dilihatnya. Ada sebuah planet hijau di tengah kehampaan. Karena penasaran, ia mulai bergerak menuju planet tunggal tersebut. Ia mengarahkan akar pohon void miliknya untuk menjelajahi ruang hampa yang tak berujung, menembus bidang demi bidang. Dan kali ini, ia berhasil menemukan sebuah planet yang penuh dengan vitalitas. Sejak zaman dahulu, manusia telah mencari bentuk kehidupan luar angkasa. Jadi ini adalah penemuan yang sangat besar. Ia menyelam jauh ke dalam planet aneh tersebut, dan setelah menembus atmosfernya, ia menemukan tanah subur yang dipenuhi tanaman hijau. Guthrie juga melihat sosok seorang wanita berjalan melalui area hutan. Setelah pemeriksaan lebih dekat, keberadaan humanoid ini memiliki beberapa perbedaan utama dengan manusia. Namun demikian, ini adalah penemuan yang sangat penting. Kembali ke bumi, Guthrie mencoba memikirkan implikasi dari terobosan barunya. Sayangnya, penjelajahan jarak jauh seperti itu terlalu menguras tenaga dalam hal kekuatan roh. Tetapi kalian percaya bahwa apa yang dilihatnya mirip dengan peri, itu seharusnya ras yang maju, dengan ketertarikan bawaan pada kekuatan unsur. Menemukan planet yang dihuni oleh bentuk kehidupan yang maju adalah penemuan besar. Dia hanya bisa berharap bahwa planet hijau itu tidak memiliki makhluk transenden tingkat ke-6 atau hal gila lainnya. Sekarang kegelapan telah hilang. Berkat sistem, dia hanya bisa bergantung pada usahanya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba panda kecil menyampaikan pesan bahwa orka ingin bertemu dengan bos. Di garis pantai, Guthrie bertemu orka dengan Poidrut-nya. Ternyata mereka telah memperoleh sebagian besar kendali atas laut. Dengan 5 dari 7 raja laut yang tewas, konflik untuk memperebutkan tahta meningkat. Ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk memperkuat pijakan mereka dan menaklukkan suku laut yang tersisa untuk mengambil alih sepenuhnya. Guthrie juga merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memperluas jangkauan mereka di bawah air. Jadi dia menyetujui rencana orka. Dia juga bertanya di mana Serpent berada. Seolah diberi isyarat, perairan di garis pantai terganggu oleh gelombang raksasa. Di bawahnya terdapat ular besar yang bermutasi dan besar yang telah mencapai tingkat transendensi keempat.
Dia bahkan sudah mencapai 8 kepala sekarang. Pertumbuhannya melampaui harapan Guthrie. Lebih jauh lagi, ular itu dapat menggunakan rasa takut untuk meningkatkan laju pertumbuhannya. Semakin banyak rasa takut yang bisa dia lahap, semakin kuat dia nantinya. Sekarang setelah dia mencapai tahap yang tepat, sudah waktunya untuk meninggalkan air dan bergabung dengan pasukan utama lainnya di darat. Sementara itu, orka ditugaskan untuk mengawasi setiap perkembangan di bawah air sambil menjaga kekuatan. Dari langit muncul White Tiger dan Sea Oolong, terbang dengan rasa urgensi. Ternyata bawahan kegelapan telah muncul sekali lagi. Bawahan yang dimaksudnya adalah kucing berkerudung. Dia berdiri di hadapan Guthrie untuk memohon kesetiaan dan bergabung dengan pasukan mereka. Kucing hitam itu ingin membalas kebaikan Guthrie karena telah menyelamatkan seekor kanguru. Guthrie menerima janjinya dan menugaskannya sebagai salah satu penjaga. Dia tampak tulus dalam keinginannya untuk melayani. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengizinkannya masuk, bukan? Sementara itu, Xiaoling dan White Tiger menatap ular berkepala 8 itu dengan kaget. Terakhir kali White Tiger melihatnya, dia hanyalah seekor ular kecil yang rentan terhadap penculikan. Xiaoling tidak menyangka akan menyaksikan sendiri makhluk legendaris lainnya. Tetapi disinilah mereka. Karena mereka sedang membicarakan ukuran, Kaisar Buaya muncul menolak untuk kalah. Kedatangannya membuat bulu White Tiger basah dengan air garam. Meskipun demikian, Bull Demon dan Cinggon menatap ular itu dengan sayang. Mereka tidak menyangka pertumbuhan eksponensial seperti itu. Seperti yang lainnya, Bull Demon masih bisa mengingat ular bayi dari beberapa tahun yang lalu. Thorn juga mengingat saat Kaisar Buaya tidak sebesar sekarang. Mereka menjadi saksi dari percepatan pertumbuhan yang gila ini. Ling Feng menggoda Kaisar, mengingat saat ketika dia begitu takut mati dalam pertempuran sebelumnya. Dulu ketika mereka masih manusia biasa, Cinggon, Thorn, dan Ling Feng hampir dimakan oleh White Tiger. Para Tempest Wolves juga mengenang tahun pertama ketika Xiaoling dan Xiaoling diserang oleh Cliffing X Serpent saat berduka setelah pertempuran kolektif pertama mereka. Tyranno Titan terkejut mendengar cerita yang tak terungkap ini karena dia merupakan anggota tim yang cukup terlambat. Sejauh yang diketahui, Glacier, QB, dan Peregrine Falcons adalah yang pertama bergabung dengan Guthrie, tetapi mereka tidak mengetahui keseluruhan cerita tentang bagaimana semuanya dimulai. Karena semua orang sedang dalam suasana nostalgia, QB setuju untuk menceritakan kisah hari-hari awal bersama Guthrie. Hari-hari ketika dia hanyalah seekor rubah tak berdaya yang diburu oleh ular kapak pembelah. Sementara para binatang buas sedang menikmati waktu cerita mereka, sang bos sibuk mengolah energinya yang cemerlang. 5 hari waktu persiapan untuk meninggalkan Australia berakhir dengan cepat dan semua binatang buas mulai memasuki 9 dimensi besar. Naga kegelapan yang juga dikenal sebagai Nether memutuskan untuk pergi sendiri. Tujuan geng berikutnya adalah Afrika, benua kuno yang dikenal karena berbagai satwa liarnya. Bahkan sebelum zaman transendensi dimulai. Sejak dimulainya Spirit Tides, semua informasi mengenai Afrika telah ditutup dari publik. Pada saat ini, perburuan antara seorang pria dan seekor burung raksasa sedang berlangsung. Dengan kapaknya, pria itu terus-menerus mengejar binatang buas yang melarikan diri dengan penuh semangat. Dia berhasil melompat ke langit dan membunuh burung itu. Hanya butuh satu tebasan untuk menjatuhkan burung itu, meninggalkan luka menganga. Manusia yang bermutasi ini memiliki garis keturunan barbar yang mengalir melalui nadinya, memberinya fisik dan kekuatan seorang pembunuh. Burung itu akan menjadi makanan bagi desanya selama beberapa hari. Dari jauh, akar pohon dewa mulai memetakan daratan, mengamatinya untuk mencari detail yang relevan. Dia tidak menyangka akan melihat ras legendaris lain yang menghuni daratan itu dengan fisik, kekuatan, dan kesadaran bertarung yang luar biasa. Kaum barbar melampaui kemampuan manusia. Pohon dewa ingin menguji sesuatu, jadi dia membuka dimensi kehidupan di depan pemburu barbar itu. Terkejut dan tidak tahu apa yang baru saja muncul di depannya, pemburu itu mundur ketakutan.
Kemudian datanglah ular berkepala 8 yang bermutasi, menyambar mangsanya, dan membangun dominasi. Pemburu itu tak berdaya menyaksikan binatang buas itu mencabik-cabik burung itu hingga terpisah-pisah. Setelah melihat pemburu itu, ular itu mengarahkan agresinya ke arahnya. Putus asa, pemburu itu melompat dengan kelincahan yang tidak manusiawi untuk menghindari serangan itu. Dia tahu bahwa dia akan mati jika dia mencoba melawan. Jadi melarikan diri adalah satu-satunya pilihannya. Tetapi bahkan pilihan itu pun tidak mungkin, karena Divine Flower memotong rute pelariannya. Dengan ledakan kekuatannya yang dahsyat, orang barbar itu tersapu. Di bawah kekuatan Divine Flower, pemburu yang agresif itu berubah menjadi orang bodoh yang katatonik. Panda kecil juga telah tiba, memuji Divine Flower atas penumpasan yang hebat itu. Tergila-gila dengan panda itu, Divine Flower berada di awan 9. Pohon Dewa mendelegasikan tugas untuk menemukan lebih banyak informasi tentang orang barbar itu kepada QB. Sementara itu, sudah waktunya baginya untuk menemukan tempat yang tepat untuk meletakkan akarnya dan membangun pangkalan. Setelah menemukan area dengan ruang yang cukup, tubuh utama pohon dewa meledak di tanah dan pembukaan besar-besaran di tanaman hijau. Selanjutnya adalah memulai perburuan secara resmi. Membuka dimensinya, binatang buas pegunungan berkabut mulai berdatangan ke Afrika satu per satu. Bro sedang dalam alur penjajah jahatnya. Di garis depan penaklukan baru ini adalah Sparky dan pasukan semutnya menjelajahi daratan untuk mencari tambang batu roh. Suku harimau tiba dengan intensitas seperti biasanya, ingin sekali menemukan harta karun yang berharga. Kaisar buaya mengambil alih kendali reptil yang bertujuan untuk menguasai benua. Saat pohon dewa melepaskan pasukannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang penting. Dia bisa merasakan dua aura penting di dekatnya yang perlu diperiksa. Setelah menggali tanah, dia menemukan tambang batu roh bumi yang siap dipanen. Di dekatnya, dia menemukan tambang batu roh api dengan kepadatan biji yang sama. Dua urat biji berharga telah menampakkan diri secara tak terduga. Ini pasti pertanda baik untuk apa yang bisa ditawarkan Afrika. Saat dia tertawa dalam perayaan, sebuah desa di dekatnya merasakan kehadirannya dan kekuatan roh yang luar biasa meluap darinya. Kepala suku tua itu memperkirakan bahwa sumbernya pasti pohon raksasa yang muncul di dataran entah dari mana. Mereka bisa merasakan gelombang kekuatan roh umum yang terus-menerus memancar dari pohon emas itu. Beberapa penduduk desa menyadari keberadaan pohon iblis dari Huasia, tetapi tampaknya mustahil menemukan monster itu di tanah mereka. Sejauh yang diketahui kepala suku, pohon dewa seharusnya masih berada di Australia, bukan di wilayah leluhur mereka. Satu-satunya cara untuk memastikannya adalah dengan menyelidikinya. Jadi penduduk desa dengan cepat membentuk tim prajurit berkuda beruang dengan tujuan menebang pohon itu untuk dijadikan tempat tidur. Sementara itu, kota Kekaisaran Barbat juga menerima berita tentang kemunculan pohon itu. Kaisar Barbar Transcendent Orde keempat tersenyum melihat kekuatan roh yang sangat besar yang muncul di sekitar suku beruang. Karena suku beruang telah mengirim orang untuk menyelidiki, mungkin kota Kekaisaran juga harus melakukannya. Kaisar Barbar berdiri dari singgasananya, bertekad untuk memeriksa keributan itu sendiri. Kemunculan yang tiba-tiba ini juga menarik perhatian binatang buas Afrika. Salah satunya adalah singa salju Transcendent Orde keempat. Binatang buas yang sendirian itu mengawasi dari jauh, merasakan dan mengevaluasi situasi. Gajah dan serangga Afrika mengambil pendekatan yang lebih agresif, langsung menuju ke posisi pohon. Salah satu binatang yang lebih pintar, seekor ular hitam, masih berdebat apakah ia harus bergabung dengan badai yang sedang terjadi ini juga. Semua makhluk Afrika gempar.
Kekuatan roh pohon dewa yang mengerikan bahkan mempengaruhi makhluk Orde Keempat. Mereka semua telah mencapai kesepakatan bersama untuk segera mengusir orang luar dari tanah mereka. Jika mereka tidak bekerja sama sekarang, pohon itu kemungkinan akan segera mengambil alih tanah mereka. Yang terpenting, setiap bagian tubuh pohon dewa dapat dianggap sebagai harta yang tak tertahankan. Guthrie lebih menyadari koalisi skala besar ini yang mendekatinya. Ia juga tahu mereka tergoda oleh bagian-bagian tubuhnya yang berharga, belum lagi esensi hidupnya. Jadi ia menugaskan komandannya untuk memastikan tidak ada satupun binatang yang mendekat saat ia menyerap batu rohnya. Panda kecil dan timnya mulai khawatir karena banyaknya pembangkit tenaga listrik yang semakin mendekat. Pohon dewa baru saja selesai melawan kegelapan, makhluk terkuat di planet ini. Sekarang dia harus berhadapan dengan pasukan dari seluruh benua lagi. Bull Demon saat ini sedang tidak bertugas karena dia mencoba menerobos masuk ke dalam dimensi Thunder. Begitu pula, Ton sedang sibuk menerobos masuk ke dalam dimensi bumi. Guthrie memperkirakan bahwa binatang buas yang dimilikinya akan cukup untuk menangani Afrika. Para prajurit beruang adalah yang pertama mendekat. Daerah mereka dulunya adalah padang rumput sederhana, tetapi sekarang menjadi lautan pepohonan. Saat mereka mendekat, kengerian kekuatan roh Guthrie menjadi lebih jelas. Saat mereka sibuk menyelinap masuk, mereka ditemukan oleh salah satu faksi terberat dan terkuat di pasukan Misty Mountain. Arctic Bear dengan cepat mengalahkan prajurit pertama dengan satu gigitan, melahap separuh tubuhnya. Beruang kutub tidak seharusnya berada di bagian dunia ini, tetapi disinilah mereka berada. Maka pertempuran kecil antara Bear Tribe dan Bear yang sebenarnya dimulai. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Tiger Tribe dan Pride of Lions di bawah komando Snow Lion. White Tiger ingin aumannya mengatur tempo pertempuran, tetapi ia dikalahkan oleh pemimpin suku sebelumnya. White Tiger mengeluh tetapi dimarahi oleh si Outlaw karena dianggap tidak dewasa. Alih-alih memimpin dalam pertempuran. Selain auman singa, gemuruh trompet gajah juga terdengar. Kelompok yang diserang adalah kera besar di bawah pimpinan King Kong. Bagian medan perang ini adalah ajang pertarungan kekuatan murni. Gajah melawan kera, pihak mana yang Anda pilih? Berapa banyak perang yang Anda inginkan? Gajah secara efektif menggunakan ukuran tubuh mereka yang lebih besar untuk menginjak-injak kera, tetapi kera tidak mudah menyerah dan langsung menyerang kaki mereka. Memang gajah itu besar, tetapi kera memiliki kekuatan yang luar biasa besar, cukup untuk melemparkan garis depan ke udara. Seperti bola bowling yang menuju pin, serangan itu dengan cepat menghentikan injakan. Keadaan tampak baik bagi King Kong dan krunya, tetapi itu berubah dengan cepat ketika seekor gajah bermutasi naik ke panggung. Gajah hitam ini memiliki sedikit perubahan warna biru di kulitnya dan memiliki aura yang luar biasa. Dengan satu gerakan cepat ia memenuhi medan perang dengan air yang mengamuk. Ombak menyapu keras sekaligus mencuri momentum mereka. Dari kejauhan, panda kecil dan QB menyaksikan saat daratan berubah menjadi bak penampung berisi air. Para kera dengan cepat kehilangan tempat dan komandan mereka yang berbulu putih tidak terlihat dimanapun. Itu karena si kera besar sedang dalam proses menerobos. Bro, duduk seperti penjahat. Itu ditambah 1000 poin aura. Evolusinya secara mengejutkan mengarah ke bentuk manusia. Pohon dewa menyaksikan si kera besar menyelesaikan peningkatan levelnya. Setelah selesai, dia segera meminta perintah pohon dewa. Si kera besar telah berevolusi menjadi sesuatu yang mirip dengan spesies manusia yang sama sekali baru. Jika manusia mengetahui fakta ini, perang lain mungkin akan dimulai. Selain itu, dia sekarang memancarkan aura jahat dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi, pohon dewa memutuskan untuk memberinya cincin roh untuk menenangkan energi jahat, mencegah keadaan mengamuk. Si kera besar dengan senang hati mengenakan artefak itu dan berterima kasih kepada tuannya. Karena klan kera telah terlibat dalam pertempuran, mereka membutuhkan komandan mereka bersama mereka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, kera humanoid yang tercabik itu melompat keluar dari dimensi untuk memimpin pasukannya. Kera-kera itu mungkin akan berevolusi menjadi manusia super di masa depan. Jika itu terjadi, jalannya sejarah manusia akan berubah. Di medan perang,
gajah air mendominasi kera-kera itu sendirian. Setelah membanjiri daratan, ia sekarang melemparkan batu dengan akurasi yang luar biasa. Kera-kera bukanlah tandingan bagi musuh yang aneh seperti itu. Hampir semuanya terluka parah, beberapa telah meninggal, dan beberapa berada di ambang kematian. Saat gajah air itu maju untuk menyelesaikan pekerjaannya sekali dan untuk selamanya, panda kecil ingin maju dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Tetapi tampaknya itu tidak diperlukan karena kera besar telah tiba. Panda kecil dan QB terkejut oleh kecepatan yang sangat tinggi dari binatang buas itu. Pada saat gajah air merasakan kehadiran baru yang melaju kencang, sudah terlambat. Kera besar itu menyerang dengan pukulan yang menghancurkan yang membuat gajah air itu terbang, menghancurkan salah satu gadingnya. Perbedaan ukurannya sangat mencengangkan, tetapi perbedaan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan lagi. Si kera besar menggeram, seolah-olah menjadi super saiyan dengan auranya yang meningkat. Udara tertekuk saat ia menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Yang terjadi selanjutnya adalah pukulan yang sangat dahsyat saat ia menghujani gajah bermutasi itu dengan pukulan demi pukulan. Bahkan para petarung elit di pinggir lapangan pun terkesan dengan kecepatannya. Setelah yang terasa seperti 1000 pukulan, gajah air itu akhirnya menyerah karena akumulasi luka-luka. Namun daya tahannya tidak dapat diremehkan. Ia masih memiliki cukup energi dan keberanian untuk membalas. Namun, menahan satu serangan berkekuatan penuh memicu bakat bawaan si kera besar, mengubah luka-luka yang dideritanya menjadi kekuatan. Sambil memegang belalai gajah bermutasi itu, si kera besar menarik sekuat tenaga hingga akhirnya ia merobek seluruh belalai dari wajah gajah itu. Setelah kehabisan darah dengan kecepatan yang fatal, binatang raksasa itu akhirnya berhasil dikalahkan. Si kera besar dengan berani berdiri di hadapan gajah-gajah yang tersisa dan mengejek mereka dengan raungan berdarah. Pohon dewa membentuk wujud manusia untuk mengamati pertarungan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji kekuatan si kera besar. Jika orang itu terus tumbuh, dia pasti akan menjadi salah satu bilah tertajam pohon dewa. Di sisi lain, lapangan terjadi bentrokan antara banteng dan pasukan serangga Sparky. Sparky memasuki pertarungan dengan keras saat mereka mengeksekusi seluruh barisan depan banteng dengan serangan 4 kali. Namun mereka lengah oleh serangan cabang kedua musuh yang terdiri dari semut-semut lapar yang datang dari sisi sayap. Untungnya mereka diselamatkan oleh api dari 9 ekor yang melenyapkan semut musuh. Dia sendiri akan cukup untuk menghadapi seluruh pasukan binatang badak yang berlari dengan kecepatan penuh. Tawon mematikan memenuhi langit, rusa raksasa mencari mangsa. Ini adalah faksi yang dengan rakus menuju perang melawan prajurit pohon dewa. Untungnya, panda kecil dan pasukan gunung berkabut tingkat tinggi cukup untuk menahan mereka. Dengan semakin banyaknya musuh yang muncul, pohon dewa mulai mempertimbangkan untuk memberikan dukungan. Untuk menambah sakit kepala mereka, faksi yang lebih bermasalah telah bergabung berbaris mengikuti ketukan genderang perang mereka. Itu tidak lain adalah orang barbar kekaisaran yang mengendarai platform kayu besar mereka yang dipimpin oleh kaisar barbar sendiri. Dia berdiri di garis depan dengan senyum yang diharapkan di wajahnya. Mereka datang ke sini mengabaikan binatang buas kecil, langsung menargetkan pohon mutan Huasia. Penyihir barbar memperkenalkan dirinya sebagai Huaman, dan malam ini dia akan menyalakan suar api. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia menciptakan gelombang api yang dapat melawan tsunami besar. Lautan api ini menuju ke pohon dewa sendiri yang bertujuan untuk membakar seluruh hutan termasuk penyebarnya. Tentu saja pohon dewa hanya mengejek pertunjukan kehancuran yang begitu arogan, tetapi ia mengakui bahwa kekuatan para barbar ini tidak setengah buruk. Pohon dewa bahkan tidak perlu bergerak untuk menghadapi gelombang api. Monyet sutra emas dan tongkatnya yang setia telah mengatasinya.
Setelah berputar di udara, ia menggunakan pusaran bidu untuk menelan api ke ujung tongkatnya. Mengambil kendali atas gelombang itu, ia menangkisnya kembali ke tempat asalnya dengan sempurna. Melihat tsunami api memantul kembali kepada mereka, sang penyihir kehilangan kata-kata, tetapi para barbar kekaisaran di panggung berdiri tegak, tidak terganggu oleh gelombang yang datang karena penghalang melindungi semua orang. Senyum di mulut kaisar barbar semakin dalam karena tertarik. Dia memerintahkan pasukannya untuk tidak pernah lengah karena mereka belum pernah menghadapi makhluk yang lebih kuat sebelumnya. Di belakang monyet sutra emas, dimensi api terbuka dan mantan komandan pasukan binatang Australia muncul. Dengan munculnya dua binatang buas yang lebih kuat, para barbar kekaisaran cukup terkejut. Tiba-tiba, salah satu akar pohon dewa tumbuh tepat di depan panggung. Akar itu berputar dan berubah menjadi bentuk humanoid untuk menghadapi kaisar. Dia terkesan oleh fakta bahwa para barbar masih mengincarnya. Mengetahui siapa dia, para biadab ini tidak muncul untuk membantu umat manusia dalam perang melawan kegelapan, tetapi mereka berani mengganggunya sekarang. Kaisar hanya menertawakannya, berpikir bahwa manusia yang muncul saat itu hanya mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Melihat para barbar ini hanya peduli pada diri mereka sendiri, pohon dewa akhirnya memutuskan untuk bertindak. Hanya dalam beberapa detik, dia membanjiri area itu dengan kabut tebal, menurunkan persepsi mereka. Di balik kabut itu muncul tatapan mengerikan dari pembunuh bayaran pohon dewa. Zillian muncul tiba-tiba dengan menghabisi salah satu barbarian dalam satu tebasan. Apa yang terjadi selanjutnya hanya dapat digambarkan sebagai pembantaian yang dilakukan oleh ular dan babi hutan. Sementara para barbarian berjuang melawan efek kabut yang melemahkan, para binatang buas bebas untuk menghabisi mereka satu persatu. Dengan ini, perburuan Guthrie telah resmi dimulai. Menggunakan akar dan cabangnya yang berbentuk tangan, ia menghancurkan platform yang menampung Imperial Barbarian Royalty. Kaisar yang sombong itu tidak ingin membuang waktu. Ia ingin bertarung melawan tubuh utama pohon mutan itu secara langsung. Maka, ia menyerahkan binatang gunung berkabut itu kepada bawahannya, sementara ia melompat ke belakang garis musuh. Di sana, ia bertemu dengan avatar Guthrie dan dengan cepat mengeluarkan senjata pilihannya. Menggunakan tongkat berduri besarnya, ia menghapus avatar Guthrie tanpa masalah. Para barbarian ini adalah penghasut perang. Penyihir bernama Huoman, pendeta agung mereka dan semua petarung elit mereka memiliki perilaku yang sama tanpa rasa takut. Yang paling ganas di antara mereka adalah kaisar yang haus darah. Guthrie menyambut tantangan itu, menantikan kesempatan untuk menjerumuskan kaisar yang sombong itu ke dalam keputusasaan. Kaisar barbarian itu terus menyerbu, seolah-olah terbang hanya dengan satu lompatan. Hal berikutnya yang menghalangi jalannya adalah kabut kanguru. Kabut kanguru itu berhasil melancarkan serangan pertama, tetapi dapat dihindari dengan mudah. Sambil melancarkan pukulan berantai lainnya, kaisar mengangkat tongkatnya untuk menangkis. Pukulannya begitu dahsyat hingga membuat barbarian itu terpental, mengenai salah satu cabang Guthrie. Setelah mencapai levelnya saat ini, monster kabut yang tak pernah mati itu telah memperoleh kekuatan transenden tingkat menengah tingkat keempat. Jadi, apa yang akan terjadi jika monster kabut lain muncul untuk menghadapi kaisar? Mari kita cari tahu. Ingatlah bahwa monster kabut ini praktis abadi. Karena itu masalahnya, kaisar mulai mengeluarkan senjata besarnya. Menggunakan auranya, ia memanifestasikan avatar monster. Ini adalah kemampuan totem ras barbarian. Dengan inkarnasi singa dan gajah, kaisar mencoba menyerang ke depan lagi. Guthrie menganggapnya menarik, tetapi hanya itu saja. Sementara itu, Imperial Barbarian lainnya berhadapan langsung dengan monster gunung berkabut. Bentrokan itu berdarah karena kedua belah pihak memaksakan diri hingga batas maksimal. Untungnya, Ice Dragon hadir untuk menjadi penyeimbang yang hebat.
membekukan sebagian besar barbarian dalam satu serangan. Ini bisa saja berlangsung beberapa saat, sampai tebasan bulan sabit menghentikan pertunjukan kemampuan yang dominan. Tebasan itu datang dari barbarian priestess dan tongkatnya. Untuk membalas, Ice Dragon menyerang dengan Frigid Frost Soul. Priestess segera mengeluarkan Descent of the Sun God, mantra pertahanan. Seluruh lapangan berubah menjadi patung es. Status priestess tidak diketahui. Kembali ke acara utama, Barbarian Emperor sedang memasak dengan monster totemnya. Singa dan gajah cukup tangguh untuk melepaskan diri dari monster kabut. Bahkan ketika monster lain datang sebagai bala bantuan, Emperor tidak pernah berhenti tertawa seperti prajurit gila. Dia sangat fokus mengubah tubuh God Tree menjadi sumber harta karun yang tak terhitung untuk dipanen. Dia bermaksud menggali seluruh tubuh pohon dewa untuk menjadikannya pusaka suci ras tersebut. Untuk melakukan itu, dia harus melewati bilah daun terbang yang mematikan. Menggunakan tongkatnya, dia melakukan yang terbaik dengan kasar memaksa dirinya keluar dari masalah. Akhirnya, setelah beberapa rintangan, Kaisar mencapai tubuh utama pohon dewa. Sebagai hadiah, pohon dewa mengubah sebagian dari dirinya menjadi bentuk humanoid. Kaisar merasa renungan pohon dewa tentang moralitas manusia dipertanyakan. Membahas konsep-konsep ini akan lebih mudah dalam bentuk humanoid, tetapi dia juga bisa menggunakan konstruksi seperti dewa yang mengerikan jika perlu. Ketika Kaisar terus mengoceh tentang mengambil kembali pohon dewa sebagai benda suci barbarian, pohon dewa memandang manusia yang lemah itu seperti dewa yang memandang rendah semut. Tatapan ini jelas membuat Kaisar sedikit mundur. Di awal perang ini, pohon dewa bertanya-tanya apakah ada kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan barbarian. Namun akhirnya ia menyadari bahwa itu hanyalah angan-angan. Selain menggunakan kekerasan untuk menekan mereka, tidak ada cara lain yang akan berhasil. Hal ini tidak hanya berlaku untuk ras barbar. Manusia dan binatang adalah sama. Mereka tidak sabar untuk memotong tubuhnya dan menggunakannya sebagai harta karun. Sebelumnya, pohon dewa bertanya-tanya apakah ia menjadi terlalu kejam dengan semua perang yang melibatkannya. Namun, sekarang ia tahu bahwa kekuatan asing hanya akan tumbuh lebih kuat dan Anda tidak akan memiliki jalan keluar tanpa kekejamannya. Kaisar cukup membenarkan pemikiran ini. Ia bahkan menambahkan bahwa akan tiba saatnya pohon dewa akan didorong ke ambang kematian dan pasukan binatang buasnya sendiri akan mengarahkan taring mereka pada tuan mereka. Namun pohon dewa telah berubah. Ia sekarang telah mengadaptasi sebagian sifat kegelapan. Demi bertahan hidup, ia bisa menjadi bajingan egois yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Korban pertama dari perubahan perspektif ini adalah Kaisar Barbar sendiri. Setelah bertarung dengan gagah berani, barbar itu terbunuh dengan sekali tebasan akar yang menusuk. Seorang pejuang yang menakutkan merasakan hal itu. Namun, kaum barbarian tidak dicap sebagai ras legendaris tanpa alasan. Tiba-tiba, sang kaisar berdiri, menghunus kekuatan yang lebih besar. Pohon dewa sudah menduga akan mendapatkan kartu truf karena sebelumnya ia bisa merasakan napas kuno samar dari sang kaisar. Mungkin si barbar telah membangkitkan garis keturunan kuno di pintu akhirat, namun serangannya lebih menakutkan dari sebelumnya. Namun, pohon dewa siap bermain sedikit lebih lama. Sementara seluruh galaksi Bima Sakti, sepasang mata sedingin es muncul. Silau merah galaksinya terfokus pada planet biru kecil yang disebut Bumi. Mata itu menyadari bahwa Gugin telah menghilang, yang berarti ia dikalahkan oleh suatu bentuk kehidupan di sebuah planet kecil. Ia berkedip dan merenungkan betapa tidak pentingnya setiap keberadaan lainnya. Kembali dalam perang, dorongan dari garis keturunan kuno menjadikan kaisar sebagai petarung terhebat. Ia tanpa henti menyerang bentuk pohon dewa yang berorientasi pada pertempuran. Kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda, cukup untuk dianggap sebagai uji manusia terkuat yang pernah Anda temui. Namun yang membuatnya semakin mematikan adalah intensitas dan semangatnya yang luar biasa.
Dia adalah petarung sejati, mempertaruhkan nyawanya demi sensasi itu semua. Namun, hal itu juga membuat kaisar rentan terhadap celah yang dapat dimanfaatkan oleh pohon dewa. Meski begitu, dia hanya akan menggertakkan giginya, menahan rasa sakit dan bangkit kembali dengan tongkat berduri di tangannya, siap untuk ronde berikutnya. Menguras cadangan garis keturunan kunonya, dia meningkatkan panasnya ke tingkat yang lebih tinggi. Menyalurkan semua energi liar di dalam dirinya, dia melancarkan serangan eksplosif tinggi yang mengamuk ke arah targetnya. Pohon dewa mencoba memblokir dampak awal, tetapi dia tidak keluar tanpa cedera. Hanya tekanan angin saja sudah cukup untuk menggores kulitnya yang keras. Kemudian datanglah serangan utama, gabungan energi destruktif murni yang berkelok-kelok. Untuk menguji ketahanannya, pohon dewa dengan senang hati menerima bentuk serangan murni pamungkas dengan tangan terbuka lebar.